Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu meskipun melalui perangkat daring. Ya, pada kesempatan hari ini di Senin siang ini tatap muka kita laksanakan menggunakan Jimit. Perihalnya adalah kita akan melakukan presentasi atau pemaparan hasil diskusi Anda terkait pembahasan SKPL masing-masing pekerjaannya di minggu yang lalu. Nah, perbaikan-perbaikan yang Anda lakukan silahkan nanti disampaikan ya secara garis besar dari isi dokumen yang sudah Anda perbaiki tersebut. Jadi nanti setiap kelompok memaparkan dokumennya. Saya beri waktu maksimal 10 menit untuk setiap kelompok nanti memaparkan dokumennya. Kemudian nanti setiap kelompok tersebut menyiapkan presenter dan juga moderator. Nanti moderator yang menghitung jalannya waktu, kemudian dikasih waktu 5 menit untuk diskusi. Ya, atau tanya jawab. Minimal nanti ada satu penanya atau dua penanya yang nanti bisa mendiskusikan hasil pekerjaannya tadi. Garis besar yang nanti dibahas adalah arsitektur sistem ini secara umum bagaimana, kemudian detail dari sistem yang Anda buat, rancangan sistemnya nanti seperti apa, kemudian karakteristik user yang nanti menggunakan sistem Anda itu seperti apa saja. Ya, secara garis besar nanti itu disampaikan kepada audiens agar nanti kita bisa bersama-sama melihat perbaikan-perbaikan yang sudah Anda lakukan tersebut. Ya, begitu ya. Jadi untuk hari ini, jadi Anda presentasi setiap kelompok. Mangga, dimulai dari kelompok siapa terlebih dahulu. Nanti kalau ada hal yang ingin saya tanyakan juga kepada Anda atau mengkonfirmasi, saya juga akan open mic ya. Silahkan. Waktu seluas-luasnya sampai dengan jam 15.30 kita lakukan untuk pemaparan hasil diskusinya masing-masing ya. Silahkan. Ada 5 kelompok ya kalau nggak salah, kelas A itu. Ya Pak, ada 5 Ya, kelompok. silakan. Saya beri waktu untuk persiapan. Ya, kemudian kalau yang memang ingin langsung presentasi, langsung acungkan tangannya, kemudian menyampaikan isi dokumennya. Ya, ini sudah saya rekam ya. Jadi nanti rekamannya akan saya unggah di e-learning supaya menjadi bahan kajian Anda bersama-sama dengan yang lainnya. Ayo, saya persilakan. Mau kelompok siapa dulu? Kelompoknya Rizky, silahkan. Kelompok Zaini, Fauzi, Siti Nida, ya. Kemudian Rifki. Ya, kalau tercatat di dalam sistem tuh ini kelompoknya ya. Ayo silahkan. Mau kelompok siapa dulu? Yang akan pertama kali presentasi. Biar cepat. Yuk.
Kalau misalkan nggak share screen, boleh nggak? Harus share screen supaya yang lain nanti bisa melihat isi dokumentasi dari kelompok Siti itu seperti apa. Silahkan. Oh iya. Ya. Jadi kelompok Siti Nida dulu ya. Saya persilahkan sok. Tapi Pak, di sini lagi ada kendala sinyal. Jadi untuk share screen paling agak gak ini Pak, paling video gak bisa di-onin. Tidak apa-apa. Share screen saja. Emang satu kelompoknya ada di satu lokasi yang sama? Ya Pak, kebetulan kami lagi kerja lagi berdiskusi. Ya udah, sok. Yang penting share screen-nya muncul ya, dokumen yang dipaparkannya. Video nggak muncul juga nggak apa-apa. Silakan. Ya Pak, sebentar. Atau jika memang kelompok Siti belum siap, kelompok yang lain dulu, silahkan. Biar tidak diam-diam gitu. Yuk. Yuk. Ini hadir kan ya, yang lainnya juga. Tidak hanya sekedar login di Google Meet-nya. Hadir Pak, ini ada masalah juga ininya Apa? buat share screen-nya. Oh, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, nama saya Fauzi Bayandrawan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan spesifikasi kebutuhan dan rancangan perangkat lunak salon berbasis web. Di sini kami menemui kelompok 5 beranggotakan Dava Arif Pratama, Nova Nur Hidayat, Sofyan Riznugraha, dan Ridwan Rahmat. Dan kita terisi dari SKPL yang kami buat. Layarnya diperbesar, Fauzi, dokumennya di zoom in. Sudah terlihat, Pak? Oke, sip, lanjut. Latar belakang alasan kami membuat si aplikasi Salon ini adalah perkembangan teknologi internet sebagai media promosi yang sangat murah menjadi peluang bisnis baru bagi suatu perusahaan untuk memperluas pemasaran dengan membangun sebuah web. Nah, proses bisnis yang sedang berjalan saat ini untuk mendapatkan pelayanan, pelanggan dapat datang langsung atau dapat melakukan booking terlebih dahulu. Masalahnya dalam proses booking itu masih menggunakan media telepon dan WhatsApp untuk menghubungi pihak salon atau barbershop, sehingga menyulitkan pelanggan untuk memperoleh informasi karena pelanggan harus mengkonfirmasi secara berulang-ulang guna mendapat informasi mengenai layanan dan harga layanan. Begitu pula dengan pihak harus memberikan informasi tersebut secara detail kepada setiap pelanggan. Tujuannya, orang yang ingin menyalon rambut bisa mengetahui apakah salon tutup atau buka. Selain itu, orang yang biasanya datang dari jauh dari salon bisa mengetahui tentang salon tersebut dan tidak menggunakan aplikasi seperti WhatsApp karena chatnya bisa menumpuk dan banyak notifikasi menyebabkan si handphone. Ruang lingkup SKPL ini adalah dapat melakukan registrasi dan login, meliputi booking dan melihat story booking yang dilakukan. Pengguna dapat melakukan chatting dengan admin. Sedangkan untuk ruang lingkup si admin dapat melakukan login, edit booking, edit berman, edit user, dan melihat booking pada suatu hari. Dan ini adalah tabel definisi singkatan dan akronim. Metodologinya di sini kami menggunakan waterfall, planning merupakan fase di mana dilakukan brainstorming dan analisis untuk menentukan perencanaan awal pengembangan perangkat lunak mulai dari keseluruhan dan ruang lingkup, menentukan strategi pengembangan dan menentukan metode evaluasi yang akan dilakukan ketika perangkat lunak siap dirilis. Pada tahap ini kami membuat planning seperti proyek mengidentifikasi masalah, pendefinisian tujuan dan ruang lingkup, pembentukan tim pengembang. Ada project manager, team leader, perancang sistem, database analysis, dan programmer. Selanjutnya ada menentukan dan evaluasi strategi yang digunakan dalam pengembangan sistem. Lalu penentuan prioritas, teknologi, dan pemilihan perangkat. Yang kedua ada sistem analisis, yaitu penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam kegiatan komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Pada tahap sistem analisis atau analisis sistem yang kami lakukan
sebagai berikut. Ada memperhatikan semua kebutuhan user, yaitu kebutuhan organisasi, kebutuhan operator, kebutuhan pemakai, kebutuhan teknis, dan membuat dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, evaluasi kebutuhan. Lalu ada desain adalah persiapan rancang yang menggambarkan bagaimana sistem dibentuk yang berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah. Menyangkut di dalamnya konfigurasi komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Tahapan yang kami lakukan seperti sebagai berikut. Ada merancang user interface, menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem, dan menganalisa data dan membuat skema database. Yang keempat, implementation atau implementasi adalah untuk mengimplementasikan kode program dengan menggunakan berbagai tools dan bahasa pemrograman sesuai dengan kebutuhan tim dan perusahaan. Jadi tahap implementasi ini lebih berfokus pada hal teknis, di mana hasil dari desain perangkat lunak akan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman oleh tim atau developer. Contohnya seperti pembuatan database sesuai skema rancangan, pembuatan perangkat lunak berdasar desain sistem, lalu melakukan pengkodingan. Nah, kelima dari si waterfall ada evaluasi, yaitu tahap uji coba si perangkat lunak yang telah disusun sesuai karakteristik yang ditetapkan dan tidak ada kesalahan yang terkandung di dalamnya. Yang keenam, yang terakhir dari metode waterfall ada maintenance, dan setelah dilakukan pengujian sistem maka akan masuk pada tahap produk dan pemakaian perangkat lunak oleh pengguna atau user. Untuk proses pemeliharaan memungkinkan pengembang untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang ditemukan pada perangkat lunak setelah digunakan oleh user. Jadi intinya metode waterfall ini proses pemakaiannya mengikuti prinsip dari air terjun, di mana setiap pekerjaan akan dilakukan secara beruntun mulai dari atas hingga ke bawah. Dan ada referensi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Hilda Nurul. Dua deskripsi umum. Di sini perspektif Elon merupakan sebuah perangkat lunak berbasis web yang dapat diakses menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet. Elon merupakan perangkat lunak yang bertujuan guna membantu customer dalam melakukan booking pesan potong rambut. Pelanggan dapat mengetahui informasi mengenai semua jenis potongan rambut yang populer yang sudah terdaftar dalam perangkat lunak Elon. Pada perangkat lunak ini, pengguna juga dapat melakukan pesanan secara online. Perangkat lunak Elon menyediakan berbagai pilihan metode pembayaran secara non-tunai. Beberapa cara pembayaran bisa menggunakan perangkat lunak Dana, OVO, GoPay, maupun transfer bank. Berikut sistem kerja perangkat lunaknya. Berikut bisa dilihat gambarnya. Ini adalah arsitektur perangkat lunak Elon. Berdasarkan ilustrasi di atas, arsitektur dari perangkat Elon yaitu pengguna harus memiliki sebuah perangkat yang terhubung dengan koneksi internet tentunya untuk mengakses perangkat lunak Elon. Penggunaan yang melakukan login ke website dibagi menjadi dua hak akses, yaitu ada admin dan user. Dua, karakteristik dan klarifikasi pengguna. Target atau sasaran dalam pengembangan perangkat lunak Elon ini tidak dibatasi oleh gender ya. Baik laki-laki maupun perempuan dapat menggunakan perangkat lunak ini ketika akan melakukan booking potong rambut. Perangkat lunak ini juga dapat digunakan dari usia 10 sampai 60 tahun karena di zaman sekarang gadget digunakan oleh semua kalangan ya, bukan yang tua sama muda. Perangkat lunak ini juga sangat membantu bagi masyarakat yang sering kebingungan dalam menentukan tempat salon karena terkadang masyarakat tidak mengetahui salon yang mereka tuju itu sedang buka atau tutup atau
sedang penuh customer. Perangkat lunak ini juga direkomendasikan untuk orang yang memiliki waktu yang padat atau tidak memiliki waktu luang yang banyak, sehingga memudahkan customer mengetahui informasi mengenai salon. Perangkat lunak Elon merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk memesan antrian di salon dan juga bisa digunakan untuk mengetahui informasi salon secara real time, di mana customer bisa tahu kalau salon yang dituju itu sedang buka atau tutup, dan customer juga bisa mengetahui kalau salon itu sedang penuh dengan customer lain. Sistem ini berkaitan dengan beberapa entitas luar, yaitu admin dan user sebagai pelanggan. Hal yang dilakukan oleh entitas tersebut adalah seperti yang dilihat, user dapat mencari informasi mengenai salon, dapat melakukan pemesanan tiket, pelanggan dapat melakukan booking jasa tukang cukur ke rumah, dapat melakukan pembayaran online atau non tunai, dapat melakukan chatting dengan admin. Sedangkan administrator atau admin melakukan pengawasan terhadap seluruh sistem, mengetahui konfigurasi sistem, maintain sistem, dan dapat mengedit informasi mengenai salon, dapat memberikan pelayanan. Karakteristik pengguna dijabarkan dalam tabel berikut. Seperti yang bisa dilihat, berikut adalah tabel karakteristik penggunanya. Sini ada empat unsur ya. Ada kategori pengguna, tugas, hak akses, perangkat lunak, dan kemampuan yang harus dimiliki. Bisa dilihat. Yang pertama itu pelanggan atau pengguna. Pertama harus masuk ke aplikasi terlebih dahulu untuk mengetahui informasi salon. Hak akses sebagai user dapat menggunakan komputer dan web browsernya. Sini juga ada lanjutan beberapa kategorinya, tapi saya langsung aja ke administrator. Salah satunya administrator adalah memantau dan melakukan pemeliharaan sistem dan memahami database ya dan jaringan yang digunakannya. Berikut kebutuhan fungsional sistem. Di sini bisa dilihat ya kebutuhan fungsional sistemnya, SKPL-nya. Karena tapi terlalu panjang ya kalau dibaca, langsung saja ke kebutuhan non fungsional sistem saja. Pertama, produk requirement. Berikut adalah kebutuhan non fungsional berdasarkan klarifikasi produk requirement. Sini SKPL NF dengan kode SKPL NF001 sistem dibangun beberapa aplikasi berbasis web. Kedua, sistem dibangun minimal menggunakan sistem operasi Android versi 6.0 atau Marshmallow dan dibangun dengan kebutuhan perangkat lunak minimum. Di sini sistem operasi juga platformnya bebas. Web server SAM versi 8.1.0 ke atas sebagai web server. Kode editor berupa Visual Studio. Integrated Development Environment berupa Android Studio, Android Development Tools sebagai plugin Android Studio. Sistem dibangun spesifik hardware yang memenuhi standar minimum kebutuhan seperti komputer dengan VGA onboard 2 GB, layar dengan resolusi 1920 x 1080, komputer dengan RAM minimal 4 GB. Sedangkan organizational requirement berikut kebutuhan non fungsional berdasarkan klarifikasi organizational requirement, yaitu desain user interface pada perangkat lunak akan dibangun mengacu pada desain guidance Android dari Google. Yang ketiga, external requirement. Berikut adalah kebutuhan non fungsional berdasarkan klarifikasi external requirement. Yang pertama, sistem tidak mengizinkan konten mengandung unsur sara, pornografi, dan norma-norma kesusilaan. Yang kedua, perangkat lunak yang dibangun harus dihasilkan format file standar yang bisa digunakan oleh pihak luar berkepentingan. Ini kalau yang keempat, analisis kebutuhan non fungsional perangkat pikir. Analisis kebutuhan non fungsional perangkat pikir adalah batasan-batasan dari layanan-layanan dan fungsi-fungsi yang dibutuhkan dari sebuah sistem dari segi perangkat pikir. Dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu user knowledge dan experience, user job, and text characteristic, and Oke, user saya potong physical waktu characteristic. presentasinya habis ya. Jadi silakan langsung tanya jawab saja. Nanti tolong dimanfaatkan waktunya, tadi saya katakan 10 menit presentasi. Jadi nggak usah semuanya dibaca. Saya minta pemaparan tadi kan secara umum, sistemnya bagaimana, usernya seperti apa, lalu rancangan, itu aja cukup gitu ya, nggak usah dibaca satu-satu. Sok tanya jawab aja sekarang.
Baik, terima kasih dan kalian telah gambaran sedikit dari SKPL yang kami kerjakan. Dan bila ada yang ingin ditanyakan, silakan dari kelompok lain. Apakah tidak ada dari rekan-rekan? Maka ditutup saja, Pak. Ya, kalau tidak ada yang bertanya boleh di close saja. Lanjut ke kelompok lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok berikutnya langsung share screen saja. Nonton gak jelas. Pak, kalau tidak ada, mau kelompok saya dulu. Ya, silakan. Sok. 10 menit ya waktunya ya, diperhatikan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nida Saripa sebagai moderator dari kelompok 4. Ada Deni Rohmat, Levia Amanda, Lisda Kania, dan Neng Fitri. Langsung saja ke pembahasan konsep sesuai dengan revisi kemarin. Oke, kepada Lisda boleh dijelasin. Jadi sesuai dengan revisi minggu lalu, di sini kita merubah konsep di dalam sistemnya. Sebelumnya, healthy catering merupakan sebuah sistem informasi yang menyediakan makanan sehat dengan kalori yang sudah ditentukan berdasarkan kebutuhan pelanggan dengan panduan pola hidup sehat serta bimbingan olahraga dan memberikan konsultasi gratis. Jadi yang sebelumnya ada fitur pola hidup sehat dan diet itu sekarang hanya ada dietnya saja. Nah, tujuan dibuat sistem ini untuk memudahkan orang awam untuk cara mengatur pola makan yang baik, dan cara tersebut bisa dibilang itu sebagai diet. Nah, manfaat diadakan sistem ini pun yaitu kita memberikan pelayanan catering kepada orang-orang yang ingin menjalankan pola makan sehat dan juga orang-orang yang sibuk aktivitas di luar rumah dan tidak ada waktu atau kurangnya waktu untuk memasak.
Untuk konsultasi sebelumnya di dalam sistem diubah menjadi room chat. Nah, fungsi dari room chat ini yaitu user akan mengisi data tinggi badan, berat badan, dan lainnya untuk menghitung kalori yang diperlukannya. Nah, jadi menu-menu yang ada itu disesuaikan dengan kebutuhan kalori setiap orang. Yang awalnya di dalam sistem ini ada fitur diet dan pola hidup sehat, sekarang diganti menjadi fitur kalori-kalori sesuai kebutuhan. Jadi user tinggal memilih kalori sesuai kebutuhan dirinya sendiri. Nah, karena konsultasi itu dihilangkan, jadi diadakannya buku panduan yang di dalamnya itu mengenai semua pembahasan tentang diet. Baik, selanjutnya untuk lebih jelasnya sistemnya akan dijelaskan oleh saya. Boleh dilihat dari konteks diagram yang sudah kami buat. Kami menggunakan 4 komponen. Di sini ada user, admin, courier, dan owner catering. Untuk prosesnya, yang pertama itu admin mendapatkan data login untuk sistem untuk login ke dalam sistem. Selanjutnya, user menginputkan data user ke sistem untuk melakukan verifikasi akun, dan admin akan mengirimkan verifikasi akunnya ke user untuk user supaya bisa login. Dan user melakukan login ke sistem setelah verifikasi akun itu berhasil. Nah, selanjutnya admin memberikan data panduan ke sistem untuk dilihat oleh user. Nah, user menginputkan data chat ke admin untuk melakukan konsultasi. Misalkan di panduan jika ada yang kurang mengerti atau gimana, boleh dikonsultasi atau di room chat. Nah, selanjutnya admin menginputkan data menu catering ke sistem untuk dilihat oleh user dan owner. Jadi catering atau maksudnya menu-menu setiap harinya itu diinputkan oleh admin. Nah, selanjutnya user melakukan order sekaligus transaksi. Jadi ordernya sekaligus transaksi di sana dengan memilih kalori yang sudah disediakan. Dan datanya itu akan masuk ke admin, owner, dan juga kurir. Nah, owner di sini melakukan konfirmasi data pesanan yang perlu dikirim menjadi pesanan dikirim. Lalu kurir melakukan konfirmasi data pesanan dikirim menjadi pesanan selesai dengan menyertakan bukti terima, dan user memberikan rating ke sistem untuk evaluasi admin. Dan admin menginputkan bimbingan olahraga untuk user melalui sistem, dan terakhir admin membuat data login owner dan kurir untuk login ke sistem. Jadi kurir dan owner tidak diberi form register, jadi langsung oleh admin. Nah, selanjutnya ada klasifikasi pengguna akan dijelaskan oleh Denny. Baik, untuk karakteristik dan klasifikasi pengguna di sistem ini adalah ada admin, ada owner catering, ada kurir, dan user. Nah, admin di sini memiliki tugas dapat login, merekap data user, rekap data pegawai, mengolah data panduan diet, mengkonfirmasi chat, input, edit, hapus menu catering, juga rekap dan konfirmasi data pesanan, tarik saldo, input, edit, dan hapus bimbingan olahraga, serta rekap renting dan logout. Hak untuk aplikasinya admin langsung aja ke owner catering, dapat login, rekap menu catering, konfirmasi pesanan yang akan dikirim, serta logout. Selanjutnya untuk kulir dijelaskan oleh Neng Fitri. Adapun kurir di sini tugasnya yaitu login, rekap menu catering, mengkonfirmasi pesanan selesai, dan logout. Dan adapun user di sini bertugas login, registrasi, melihat panduan, room chat atau konsultasi, order, tarik saldo, konfirmasi pesanan selesai, rating, bimbingan olahraga, dan logout. Baik, selanjutnya untuk arsitektur sistem akan dijelaskan oleh Levia Amanda. Baik, arsitektur sistem aplikasi Healthy Catering. Gambar di atas menjelaskan tentang arsitektur dari sistem yang dibuat. Jadi, sistem dapat diakses oleh user, owner catering, dan kurir.
Selain itu, admin juga dapat mengakses serta mengelola sistem tersebut. Server sudah sekaligus berada di sistem karena yang mengelola sistem itu sendiri yaitu admin. Dan setiap proses yang dilakukan di dalam sistem maka akan tersimpan di database. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 4. Boleh yang mau bertanya, silahkan. Silahkan yang mau bertanya. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Ayo, ini masa tidak ada yang mau diskusi? Ya sudah, di close saja. Lanjut ke kelompok berikutnya. Baik Pak, terima kasih. Sekian, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berikutnya. Mau siapa lagi? Ayo, silahkan. Siapa lagi? Miftahul satu kelompok dengan siapa? Dengan saya, Pak. Oke. Udah bisa, Lutfi? Ini lagi dicoba, Pak. Sok. Atau kalau di Lutfi tidak bisa, di
anggota kelompok yang lain. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Asifik, perwakilan dari kelompok 1. Kelompok kami membuat aplikasi yaitu tentang pertanian. Sebelumnya menyinggung dari revisi yang sebelumnya, aplikasi kami mengalami masalah dari segi ide karena sebelumnya terlalu banyak, terlalu bercabang, sehingga idenya perlu dievaluasi ulang. Apalagi kami proses mewawancarai orang-orang yang bersandingan dengan Javelin Board, kami juga menyederhanakan ide supaya aplikasi tidak terlalu bercabang. Jadi SKPL ini lagi proses dikerjakan juga sekalian yang digital startup. Kemudian kelompok kami juga setelah beberapa perbincangan, kami menghilangkan harga dan menyatukan menu manajer tani dengan mulai menanam, sehingga cuma ada mulai menanam dan informasi. Informasi akan membagikan info sesuai namanya, dan mulai menanam akan membimbing orang yang ingin mulai bertanam beserta cara merawat tanaman tersebut, sehingga nanti user dari aplikasi ini tidak tertuju utama pada petani saja, melainkan pada beberapa orang juga yang ingin mulai menanam, seperti misalnya pengangguran, kemudian pekerja kantoran yang WFH, ibu rumah tangga, anak muda yang sedang eksplorasi, atau banyak lagi ya. Di sini langsung ke bab 2. Deskripsi umum. Tani kini merupakan perangkat lunak yang dibangun dengan tujuan untuk membantu pengguna mengetahui informasi tentang pertanian, harga pasar, dan menghitung persentase keberhasilan panen, ditujukan untuk manajer petani dan solusi dalam menangani masalah terhadap pertanian. Proses yang terjadi dalam sistem ini adalah bagaimana kita mempelajari suatu ilmu tentang pertanian secara umum dan khusus. Adapun secara umum tersebut yaitu mengenai informasi pertanian, kemudian ilmu tani, dan secara khusus dimaksudkan pada mulai menanam. Di sini ada diagram blok sistemnya berjalan. Aplikasi mengambil data melalui internet. Dalam konteks ini, internet yang dimaksud adalah Google ya, sebagai search engine terbesar. Kemudian melalui web yang berisi tentang detail informasi mengenai pertanian yang aplikasi kami butuhkan. Selain melalui internet, aplikasi kami akan diisi oleh informasi dari informan hidup atau pelaku petani atau pekebun. Dan kami sebagai developer adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan informasi tersebut. Semua informasi yang kami dapatkan akan disimpan dalam web database atau DBMS. Kemudian aplikasi kami yang menggunakan sistem PWA akan mempersilahkan user mengakses dari device manapun yang menurut user aman. Dengan sistem PWA atau Progressive Web Apps ini, maka akan disediakan pula opsi untuk mendownload aplikasi langsung dari web. Web yang didownload tersebut dapat juga disebut aplikasi. Jadi fungsinya sama. Aplikasi hasil PWA akan berjalan di bawah web browser, maka tidak memakan banyak penyimpanan yang lebih. Dan informasi yang dibutuhkan akan terdownload dan disimpan pada cache. Maka pengguna tidak selalu harus membutuhkan internet yang kencang untuk mengakses beberapa fitur yang disediakan.
aplikasi PWA ini kami pertimbangkan guna menyelesaikan masalah kalau tidak semua petani memiliki smartphone. Kemudian beralih ke komponen sistem. Komponen sistem kami tetap menjadi 3 bagian besar, yaitu ada pengembang, klien, dan informan. Pengembang terdiri dari beberapa orang yang bekerja di balik layar. Klien itu adalah pengguna yang akan menggunakan aplikasi ini, dan informan ada informan mati dan informan hidup, di mana tempat kami mendapatkan informasi tersebut. Kemudian proses dari komponennya, pengembang adalah tim yang bertugas khusus menjamin kelancaran suatu sistem dari tahap pembangunan hingga maintenance. Kalau klien adalah seorang yang menggunakan aplikasi untuk kebutuhan ataupun sekedar melihat bagaimana aplikasi ini. Kemudian informan, berdasarkan penempatannya, informan bisa berasal dari para petani dan pedagang. Informasi dari para petani yaitu untuk berbagi tentang informasi mengenai pertanian. Pedagang adalah informan yang akan memberitahu adanya kenaikan suatu harga, stok pasar, dan barang yang sedang dicari atau kelangkaan. Itu yang akan membantu nanti di manajer tani. Maka alur yang akan tercipta dari aplikasi ini adalah tim pengembang membuat aplikasi tani sesuai kebutuhan, informasi didapatkan secara langsung dari petani, pedagang, maupun Google, dan akan diupdate secara real time. Kemudian klien menggunakan aplikasi sesuai tujuan. Kami membuat aplikasi ini dengan harapan dapat mempermudah kegiatan bercocok tanam dan penyampaian informasi pada khalayak ramai. Selanjutnya, harapan kami lebih jauh yaitu berharap aplikasi ini dapat membantu bagi orang yang ingin memulai dan memperdalam kegiatan tentang pertanian. Kemudian tabel IPO dan klasifikasi pengguna akan disampaikan oleh Ariel. Berikut adalah gambaran tabel IPO pada aplikasi yang kami buat. Nah, di input ada nama tanaman. Dengan menggunakan proses memasukkan nama tanaman ke dalam kolom input di sistem informasi tanaman. Outputnya itu identifikasi tanaman, harga tanaman, tanah yang cocok, hama yang sering muncul, pupuk yang cocok, artikel mengenai tanaman. Terus yang kedua ada tanaman yang ingin ditanam, jenis musim, luas lahan. Prosesnya yaitu memasukkan data yang dibutuhkan sistem. Terus sistem melakukan kecocokan dengan informasi, sistem melakukan kalkulasi biaya, sistem melakukan kalkulasi keuntungan dengan output, estimasi panen, kalkulasi biaya bercocok tanam, keuntungan dari bercocok tanam. Ya, terus yang selanjutnya klasifikasi pengguna. Pengembang mempunyai tugas yaitu maintenance, hak akses penuh, input informasi terbaru, menjaga keamanan, menjaga kinerja. Klien mempunyai tugas mengakses informasi pertanian, mengakses manajer pertanian, mengakses dengan mulai menanam. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Jaini Mubarok. Baik, kepada Jaini Mubarok, silakan membacakan kebutuhan fungsional sistem, kemudian kebutuhan fungsional non-fungsional sistem, dan metodologi pengerjaan. Oke, saya Jaini Mubarok melanjutkan presentasinya. Untuk kebutuhan fungsional sistemnya, kami menggunakan mana aplikasi ini menyediakan informasi tani, menyediakan manajer tani, menyediakan mana mulai menanam. Di dalam aplikasi tani juga disediakan pemilihan tanaman. Pemilihan tanamannya mengenai tanaman, hama, pupuk, dan tanah. Serta menyediakan tutorial video dan tertulis seputar teknik penanaman dan perawatan. Dan juga membantu perencanaan apa yang akan ditanam. Terus
Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional sistem. Untuk kebutuhan non-fungsional sistem sebagai berikut. Aplikasi ini harus diupdate mengenai informasi umum tentang pertanian, juga update kebutuhan manajer tani, membuat sistem berdasarkan informasi tanaman. Aplikasi ini harus memiliki nilai kenyamanan yang dipakai dengan baik, harus melayani dengan cepat, dan di dalam aplikasi ini harus disertai keamanan yang kuat. Metodologi ini dikerjakan menggunakan metode agile, yang dimana adapun tahap-tahap pengembangan aplikasi ini. Yang pertama, rekrutmen mengumpulkan kebutuhan secara lengkap, mengidentifikasi kebutuhan apa saja yang harus dicapai, seperti wawancara, diskusi, dan survei. Kedua, desain perencanaan. Tahap ini proses pembuatan desain pada tahapan awal, yang bertugas untuk menjamin kelancaran suatu aplikasi. Yang ketiga, development. Pada ini juga merupakan serangkaian proses yang akan dijalankan dalam perangkat lunak. Testing, yang proses yang mengeksekusi dari seluruh bagian-bagian perangkat lunak dengan maksud menemukan kesalahan. Terakhir, review adalah proses pemeriksaan produk dari si aplikasi ini mengenai tahapan apa saja yang disajikan dalam aplikasi tani ini. Mungkin dilanjutkan pada Muhammad Ihsan. Baik, selanjutnya Muhammad Ihsan akan menjelaskan tentang struktur menu yang ada pada sistem yang kami buat. Baik, di sini ada gambar seperti di atas yang menjelaskan bagaimana komponen sistem akan terhubung. Pertama, informasi akan diberikan oleh informan atau developer sendiri yang akan meminta informasi kepada informan. Setelah divalidasi, informasi akan dimasukkan ke dalam aplikasi tani kini. Untuk mengakses aplikasi diperlukan perangkat mobile ataupun dapat melalui web yang sudah disediakan developer. Yang akan mengakses aplikasi tani kini adalah petani dan juga customer sebagai klien. Lalu di sini ada beberapa detail rancangan model sistem, yaitu menggunakan use case diagram dan juga relasi kerja antar komponen. Pertama ada use case diagram, di mana di sini developer dan juga informan langsung masuk ke dalam menu informasi pertanian, harga terkini, manajer tani, dan juga mulai menanam. Sementara klien dapat mengakses keempat menu tersebut. Lalu ada beberapa activity diagram. Activity diagram ini dimaksudkan untuk masuk ke dalam menu bagaimana klien dapat mengakses melalui menu. Yang pertama ada informasi pertanian. Di sini klien langsung dapat memilih menu informasi pertanian, lalu tampil menu informasi pertanian, lalu dengan mengklik tanaman akan keluar input informasi yang dicari. Lalu akan keluar tampil artikel tentang tanaman yang dicari. Untuk activity diagram informasi pertanian yang lain, di sini hanya berbeda pada inputan dalam informasi pertanian berupa tanaman, tanah, pupuk, hama, dan juga lainnya. Baik, Lalu di sini lanjut. Baik, selanjutnya kepada Miftahul Khoir untuk mempersingkat waktu. Silakan membacakan struktur menu sistem. Pada Miftahul Khoir.
Langsung tanya jawab saja. Baik, Pak. Ya. Sekian paparan dari aplikasi yang kami buat. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Bila tidak ada, maka akan saya tutup saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf sebelumnya bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan kelompok berikutnya. Mau presentasi atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang SKPL tentang percetakan online. Saya sebagai moderator, supaya tidak terlalu lama, akan dibacakan oleh Hilal Naufal Anwar. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rifki sebagai moderator. Saya akan menjelaskan definisi tentang Sebentar, percetakan. layarnya coba di landscape biar kebaca. Oh ini kan misalnya kecil. Nah gini sok. Lanjut. Baik, saya akan membacakan definisi tentang digital printing atau percetakan online, yaitu merupakan teknologi cetak modern pada saat ini untuk mencetak gambar atau cetak digital yang diolah oleh komputer ke permukaan material atau media fisik oleh mesin cetak printer. Digital printing tidak hanya dihubungkan dengan industri percetakan dengan volume besar, tapi juga dapat berkaitan dengan industri promosi atau periklanan untuk di dalam ruangan dan di luar ruangan. Deskripsi umum dari pandangan perspektifnya, yaitu merupakan inovasi di dunia percetakan. Teknik percetakan dari teks ataupun gambar berbasis digital yang dituangkan di berbagai media dengan proses yang instan dan waktu yang sangat cepat. Dengan semakin
modernnya teknologi, usaha digital printing menjadi salah satu usaha yang dengan peluang yang sangat besar. Ada juga kelebihan, yaitu mempunyai kelebihan seperti proses yang lebih ringkas, waktu produksi yang lebih cepat, menghemat tenaga kerja, proses kerja yang simpel, dan hasil cetak bisa dikeluarkan sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Jadi digital printing tidak sekedar mencetak teks atau gambar di atas kertas saja. Ada berbagai media yang bisa digunakan sebagai wadah, dan setiap media tersebut mempunyai prospek usahanya masing-masing. Kali ini merintis aplikasi digital printing online yang berartikan jika memesan atau mau mendesain sesuatu yang ingin kita cetak. Dalam pemesanan bisa sesuai dengan desain sendiri ataupun admin yang mendesain. Karena di dalamnya disediakan isian formulir yang nantinya akan diproses pemesanan desain yang diinginkan. Nah, ini adalah gambar diagram aplikasi percetakan online. Gambar ini menjelaskan pemesanan percetakan online. Sebelum pemesanan, customer harus membuka aplikasi terlebih dahulu, lalu login. Setelah login, customer akan masuk ke tampilan desain. Di tampilan desain tersebut akan ada pilihan template desain atau custom design. Di tampilan tersebut, customer melakukan desain sesuai dengan keinginan atau bisa juga dari pihak admin yang mendesainnya. Lalu masuk ke laman form pemesanan atau form desain, print, lalu pesan. Karakteristiknya sangat berbeda. Dalam hal desain, terkadang customer ada yang mau instan dan tidak ribet untuk mendesain, dan ada juga customer yang ingin mendesain sendirinya. Ada juga kebutuhan pengguna, ada juga kebutuhan sistem perangkat lunak, dan kebutuhan fungsional sistem, kebutuhan non fungsional sistem, lingkungan operasi. Jadi aplikasi ini bisa dioperasikan di handphone dan juga bisa di PC atau laptop. Ya, terima kasih kepada Hilal Naufal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agus Muhammad Siddiq. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan rancangan antarmuka atau interface sistem. Interface dan dari aplikasi perangkat lunak yang dibuat. Bagian ini digambarkan dan bentuk wireframe atau mockup dari sistem. Halaman admin. Di situ ada home, kategori produk, order, kurir pengiriman, ongkos kirim, profil, panduan, rekening, laporan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan sedikit. Jadi maksudnya diadakannya aplikasi ini untuk mempermudah pemesanan digital printing, seperti memesan spanduk, brosur atau yang lainnya. Jadi di sini ini adalah tampilan utama, tampilan login, dan yang lainnya belum kami ada gambaran lagi. Barangkali ada yang ditanyakan. Mohon maaf bila file kami
SKPL kami belum benar atau belum lengkap karena minggu kemarin itu belum konsultasi sama dosennya, jadi belum direvisi. Jadi begitulah, kurang lengkap. Mohon maaf bila ada kesalahan, salah ucap dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada yang mau bertanya ke kelompok ini, meskipun tadi sudah ditutup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, satu kelompok lagi, apakah mau presentasi atau tidak? Kelompoknya Rizky. Atau ada yang mewakili misalkan dari kelompoknya? Tidak ada ya? Oke, baik. Tadi sudah saya perhatikan setiap presentasinya, ada yang sudah di-upgrade, ada juga yang belum di-upgrade gitu ya. Nah, itu nanti silahkan sepanjang implementasi nanti SKPL-nya bisa diperbaiki. Nanti saya akan sediakan submission untuk mengirim ulang dokumen SKPL-nya ya. Submissionnya saya akan sediakan 2 minggu dari sekarang. Jadi selama 2 minggu ini Anda bisa memperbaiki kembali isi SKPL-nya. Kemudian kalau Anda perhatikan dari jadwal kegiatan kita di e-learning, itu mulai minggu depan Anda melakukan yang namanya implementasi, alias setelah SKPL ini kita buat, kita akan loncat ke season di mana Anda membuat prototype dari sistemnya. Silahkan nanti saya sediakan waktu 3 minggu ya secara utuh, tapi dalam pelaksanaannya bisa sampai 4 minggu. Kenapa? Karena minggu ke-15 itu 14 dan 15 itu judulnya pengukuran kualitas dan pemeliharaan perangkat lunak. Itu akan kita geser waktunya. Jadi dari mulai minggu ini sampai nanti akhir Desember tanggal 26 sampai 31 Desember alias sampai akhir tahun nanti, saya beri waktu kurang lebih 6 minggu untuk membuat prototype sistemnya. Nah, nanti SKPL bisa diperbaiki seiring dengan Anda membuat prototype. Jadi nanti UAS-nya Anda mempresentasikan prototype sistemnya ke saya. Atau kalau nanti kita kolaborasi dengan mata kuliah Bu Maya dan mata kuliah digital startup, itu nanti kita presentasinya sekaligus gitu. Ya, Anda mempresentasikan tugas UAS digital startup, ya Anda demokan aplikasinya dalam bentuk prototype atau demonya di mata kuliah ini dan juga di mata kuliah Bu Maya. Jadi sekaligus nanti kita presentasi sekali tapi untuk 3 mata kuliah mungkin gitu ya. Nanti saya koordinasi lagi lebih lanjut dengan Ibu Maya. Sama halnya dengan yang kemarin Anda kerjakan pada satu tes. Tesnya kan sama, hanya dari Bu Maya itu ada tambahan beberapa poin, salah satunya tabel IPO. Itu mungkin harus diperhatikan dengan baik ya. Jadi waktu Anda sangat panjang ya. Jangan disia-siakan. Kemudian sampai hari ini saya lihat ada satu nama, namanya Dede Denianto, belum pernah, hanya kuliah berapa kali ya di e-learning itu ada, tapi kuliah nggak ada. Tapi itu tidak, silahkan nanti dikondisikan apakah memang ada atau tidak ya ngambil mata kuliah ini. Nah, waktu itu saya pernah janji kita ada satu mata kuliah dengan dosen tamu, dan ternyata setelah saya koordinasi, dosen tamunya kosong di hari Selasa atau Rabu. Hari Selasa itu jam 1 sampai jam 3 dia kosong. Kalau hari Rabu itu
full dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore sesuai waktu kerja beliau libur alias tidak ada aktivitas, artinya bisa dikondisikan. Nah, kalau melihat jadwal Anda, ini saya konfirmasi ya, kelas ini tuh saya lihat di hari Selasa tuh mulai jam 1 kosong ya, benar? Seperti itu? Benar, Pak. Betul, Pak. Nah, terus saya lihat kalau Rabu itu kosong di jam setengah 11 sampai jam 1 ya, betul ya? Betul, Pak. Berarti kita bisa memungkinkan kalau dengan kelas ini baik di hari Selasa ataupun nanti kita set di hari Rabu itu memungkinkan. Nah, saya akan konfirmasi dulu ke kelas yang lain. Kalau saya perhatikan sih dari jadwal semua kelas memungkinkan itu di hari Selasa jam 1, mulai jam 1 itu. Tapi nanti saya akan cek lagi saja, konfirmasi, takutnya ada perubahan jadwal di kelas yang lain gitu ya. Tapi sementara ini kalau saya lihat berdasarkan jadwal kelas itu yang memungkinkan di hari Selasa, karena Anda tuh kalau saya lihat di jadwal tuh hari Selasa jam 8 sampai jam 1, betul ya kuliahnya? Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, oke. Jadi memungkinkan kita laksanakan di hari Selasa. Nanti saya confirm juga ke pemateri ya. Nah, jadi materi untuk minggu ke-14-15 itu akan kita tarik paling cepat di minggu depan, paling lambat 2 minggu dari sekarang. Jadi 2 minggu depan kalau ternyata tidak dilaksanakan kuliah umum ini atau kuliah dengan dosen tamu ini, maka sessionnya adalah Anda langsung implementasi ya. Anda buat prototype sistemnya terkait dengan sistem-sistem yang sudah Anda presentasikan atau Anda buat dalam SKPL ini. Mockupnya nanti Anda presentasikan di mata kuliah digital startup, prototipenya di sini. Jadi beririsan ya, sekaligus gitu di 2 mata kuliah ini. Jadi tugasnya bareng, kemudian kita bisa laksanakan. Nah, sessionnya untuk minggu depan kalau ternyata kuliah umum tidak jadi kita laksanakan, maka di kelas nanti saya ingin lihat rancangan sistemnya secara utuh. Ya, mulai dari sekarang rancangan sistemnya dibuat secara utuh, mulai dari A sampai Z. Kemudian wireframe setidaknya sudah mulai Anda sketching, Anda gambar. Sistemnya akan seperti apa. Tapi yang paling utuh adalah alur proses bisnis dari sistem yang Anda buat ini, itulah yang paling penting, paling utuh untuk Anda buat. Jadi jangan sampai model sistemnya Anda buat tapi alur sistemnya jadi nggak jelas karena Anda nggak paham. Nah, silahkan dari sekarang coba dianalisis kembali ya SKPL-nya. Kemudian minggu depan, hari Senin depan ya, jam 1 siangnya kita nanti akan diskusi satu kelompok lagi. Ya, seperti itu kurang lebih. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Selepas itu selama 4 minggu itu atau sampai 5 minggu sampai menjelang waktu UAS itu kita tidak ada pertemuan di kelas ya. Pertemuan itu hanya apabila Anda ingin berdiskusi dengan saya. Jadi Anda silakan 1 hari sebelum waktu diskusi itu Anda email dulu atau WA dulu melalui Denny ya, untuk nanti kita diskusi. Janjian waktunya boleh tidak sesuai dengan jam kuliah, alias saya itu kan kuliah datang ke kampus tuh hari Senin sampai Kamis. Jadi Anda boleh nanti bikin janji dulu 1 hari sebelumnya dengan saya. Anda boleh datang di hari Senin sesuai jadwal atau hari Selasa atau Rabu atau Kamis, menyesuaikan dengan jam kerja saya, dalam artian jam mengajar nanti ya. Seperti itu saya kabari dari sekarang supaya nanti Anda tidak kaget tiba-tiba tidak ada perkuliahan di kelas gitu, karena sistemnya nanti kita akan Anda membuat prototipenya langsung. Jelas ya? Tapi ingat, jangan sampai sistem kebut semalam, karena kalau sistem kebut semalam apa yang Anda kerjakan tidak akan bisa dilakukan, karena kan ini kita bukan kerja yang bisa dikerjakan hanya dalam 1 malam atau 1 hari ya. Tapi nanti akan saya sediakan ini juga lah, waktu konsultasi lah, artinya saya akan sediakan form
Ini untuk mengontrol Anda supaya Anda tidak kebablasan. Biasanya kan kalau nggak dikasih jadwal bimbingan atau form kontrol ini biasanya kebablasan, Anda nggak mau diskusi, alias nanti tugasnya nggak dikerjakan juga ya. Ujung-ujungnya kalau ternyata nilainya nggak lulus, Anda datang ke saya kemudian merengek-rengek untuk bisa lulus. Nah, saya nggak mau ada kejadian seperti itu ya, karena di awal juga sudah saya kabari rule of the game di mata kuliah ini seperti apa. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Atau ada yang mau didiskusikan? Jadi SKPL-nya coba ditelaah kembali, diperiksa kembali, dilengkapi lagi, desain sistemnya mulai dikerjakan sesuai dengan metode yang tadi sudah Anda jabarkan yang masing-masing. Apa saja sih yang harus ada di dalam sistem yang Anda buat ini? Nah, mulai dikerjakan seluruh dokumentasinya. Nah, Selasa depan kita ketemu, itu semua kita akan diskusikan. Nah, selepas itu, kalau ternyata minggu depan kita tidak kuliah umum dengan dosen tamu, maka Anda langsung implementasi ya. Secepatnya akan saya kabari lah. Seusai dengan kelas lain saya diskusi. Ya, itu saja. Kalau memang tidak ada yang mau didiskusikan, terima kasih banyak. Sebelumnya bagi Anda yang hadir, bagi yang tidak hadir bahkan tidak pernah hadir, apalagi kalau kelasnya online. Karena kan rata-rata banyak yang, kalau ke dosen lain saya nggak tahu ya, banyak yang minta selalu online. Apa mungkin karena malas ke kelas atau bagaimana, saya nggak tahu ya. Tapi sedini mungkin di kita mah kalau memang bisa di kelas, kita laksanakan di kelas ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.